Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Cawan Penderitaan Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 20 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop Injil Matius bab 20 ayat 17-28 yang diwartakan oleh gereja pada hari ini. Kalau kita buka Injilnya, kita akan menemukan dua bagian. Yang pertama, tentang pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus, dan yang kedua, tentang permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes. Namun, saya menemukan titik temu dari kedua bagian Injil ini pada jawaban Yesus yang sudah kita kutip di awal renungan hari ini. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Tuhan Yesus menjelaskan kepada para muridnya bahwa dia akan wafat dan bangkit kembali, bahwa kalau mereka berpihak dan mau mengikuti Yesus, mereka juga harus menderita bersama dan seperti Yesus. Kepada Ibu Yohanes dan Yakobus, hal itu ditegaskan kepadanya. Para rasul Tuhan Yesus akan mengalami penolakan dan penganiayaan seperti Yesus, sebab terbukti di kemudian hari mereka juga menjadi martir karena iman mereka. Saudara-saudari terkasih, renungan hari ini saya beri judul Cawan Penderitaan Yesus. Tentu ada maksudnya, tidak hanya sekedar judul-judulan. Para pengikut Yesus yang meributkan tentang hak untuk berada di sebelah kiri atau kanan Tuhan Yesus kelak, membuat ke-10 murid yang lain. Tuhan Yesus tidak ingin pertengkaran itu berlangsung berkepanjangan. Itulah sebabnya beliau berfirman, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dan setelah itu, Matius penginjil tidak menuliskan apa-apa tentang reaksi baik Ibu Yakobus dan Yohanes serta ke-12 murid Yesus. Nampaknya mereka mengerti pesan Tuhan Yesus itu. Mereka yang mengikuti Yesus harus menyadari bahwa mengikuti Yesus adalah harus memanggul salibnya dan mengikuti Yesus. Minum dari cawan penderitaan Yesus. Saudara-saudari terkasih, bukankah Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya
ini. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kepada mereka tentang apa yang akan mereka peroleh jika mereka mengikuti Yesus. Dia hanya berkata, inilah konsekuensi atau syarat dan tuntutan jika seseorang mau mengikuti Yesus. Pertama, mereka harus melepaskan egonya, meninggalkan kepentingan-kepentingan pribadinya, bahkan menyangkal kalau dirinya itu penting. Menyangkal diri artinya menerima keputusan Yesus yang diikutinya. Kedua, mereka harus memikul salibnya, yaitu salib dan penderitaan karena penolakan serta penyangkalan atau bahkan penganiayaan seperti Yesus. Kita tahu dari sejarah gereja bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini banyak yang wafat sebagai martir kudus karena setia mempertahankan iman mereka kepada Yesus. Ketiga, mengikuti Yesus kemanapun ia pergi dan kemanapun mereka diutus oleh Tuhan Yesus. Mengikuti Yesus berarti meneladani apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terutama memiliki sifat kerendahan hati dan tidak merasa diri penting karena sudah mengikuti Yesus. Yesuslah yang menjadi patron dan contoh bagi mereka ini ketika ia berkata, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari terkasih, pertanyaannya sekarang, apakah kita diam saja? Apakah kita masih menuntut hak kita untuk duduk di sebelah kiri atau kanan Yesus seperti permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes? Jawabannya pasti tidak. Mengapa saya katakan seperti itu? Sebab Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa Dia tidak berhak untuk memastikannya hal itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi tidak ada jaminan tentang hal tersebut. Tuhan Yesus hanya memberikan pedoman dan petunjuk yang sangat jelas. Kalau Anda ingin memiliki surga yang Anda idam-idamkan, Anda harus mencontoh Anak Manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Maka kita tidak diharapkan menjadi pribadi yang merasa penting karena sudah berbakti, melainkan kepentingan itu harus disingkirkan dengan menjadi pelayan dan hamba untuk semua orang yang dicintai Allah. Sebab Allah dalam Yesus ingin menebus dosa-dosa mereka, dan Anda bisa menjadi alat penting dalam Tuhan untuk menjadi pelayannya. Kita dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus dan meminum dari cawan penderitaannya. Caranya adalah dengan melayani mereka yang dikasihi Tuhan Yesus. Aku mau ikut Yesus untuk selama-lamanya. Apakah aku mencari kepentinganku atau kepentingan Allah dalam hidupku saat ini? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami merasa bahagia karena boleh mengikuti Yesus
dan menjadi pelayannya. Berilah kami rahmat kesetiaan kepada Yesus dan jauhkan kami dari keinginan mementingkan diri sendiri, sebab Dialah Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.